Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Belanda umumkan uji coba lawan Timnas Indonesia. Federasi Belanda resmi mengumumkan pertandingan uji coba pada bulan Oktober mendatang. Salah satu yang akan jadi lawannya yaitu Timnas Wanita Indonesia. PSSI belum lama ini mengaku mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB terkait uji coba internasional melawan Timnas Wanita Indonesia. Ini menjadi agenda Women's International Match Calendar FIFA 2024 buat Timnas Wanita Indonesia. Timnas Wanita Belanda yang menempati peringkat ke-11 dunia dalam ranking FIFA itu mengundang Timnas Wanita Indonesia untuk menjadi lawan uji coba. Tim berjuluk Oranye tersebut mengundang Timnas Wanita Indonesia karena tim asuhan Satoru Mochizuki direncanakan menjalani pemusatan latihan atau TC di Belanda. Timnas Wanita Indonesia akan menjalani TC di Belanda pada 21 Oktober mendatang. Untuk itu, selama menjalani TC di negara kincir angin tersebut, mengundang skuad Garuda Pertiwi. Pelatih Timnas Wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, menyambut undangan ini dengan baik. Menurutnya, ini menjadi kesempatan bagus buat tim Merah Putih menjajal Timnas Wanita Belanda. Apalagi, Timnas Wanita Belanda juga bukan tim kaleng-kaleng. Mereka memiliki catatan sebagai juara Piala Eropa Wanita 2017. Selain itu, Oranje Leeuwinnen juga pernah keluar sebagai runner-up Piala Dunia Wanita 2019. Sebelum menghadapi Belanda, Timnas Wanita Indonesia dijadwalkan lebih dulu menjalani TC di Jepang. Mereka menjalani TC di Jepang mulai 24 September hingga akhirnya nanti lanjut ke Belanda. PSSI sebelumnya mengatakan bahwa mereka masih mengurus soal agenda uji coba melawan Belanda tersebut. Namun, akhirnya Belanda mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan menjalani uji coba lawan Timnas Indonesia Wanita. Kepastian ini diumumkan langsung melalui Instagram resmi Oranje Leeuwinnen. Tinggi Suwon FC bongkar penyebab Pratama Arhan jarang main. Salah satu petinggi Suwon FC yang tidak disebutkan namanya mengungkap alasan kenapa Pratama Arhan jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama timnya. Sosok ini belak-belakan mengatakan Pratama Arhan jarang main karena skillnya masih kurang, sehingga kalah saing dengan pemain Suwon FC lain. Berdasarkan skill, Pratama Arhan masih agak kurang untuk bersaing di pentas teratas Liga Korea Selatan. Saya rasa ia akan cukup kompetitif di Liga 2 Korea, kata salah satu petinggi Suwon FC. Semenjak didatangkan pada Januari 2024, Pratama Arhan baru sekali dimainkan pelatih Suwon FC, Kim Eun-jong. Ia bermain saat Suwon FC tandang ke markas Jeju United di pekan ke-14 Liga 1 Korea Selatan 2024 pada 26 Mei 2024. Namun, apes bagi Pratama Arhan. Baru 3 menit berada di lapangan, suami dari Ajijah Salsa ini langsung terkena kartu merah. Sejak saat itu, atau hingga 17 laga ke depan, Pratama Arhan tak pernah lagi bermain untuk Suwon FC. Minimnya menit bermain pesepak bola berusia 22 tahun itu berdampak buruk untuk karirnya di Timnas Indonesia. Nasib Pratama Arhan kemudian menjadi pertanyaan banyak penggemar, terkhusus dari Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun pernah berpikiran tak mau memanggil Pratama Arhan. Penyebabnya karena ex-PSIS Semarang itu kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Suwon FC. Selain itu, petinggi Suwon juga sedikit membahas waktu Pratama Arhan di Indonesia dan Korea Selatan yang tak berbeda jauh. Sekedar diketahui, Pratama Arhan sering disibukkan dengan agenda Timnas Indonesia, sehingga masa adaptasinya di Suwon FC menjadi berkurang. Ia sering dipanggil ke Timnas Indonesia,
Kalau saya agak melebih-lebihkan, waktu yang dihabiskannya di Korea sama saja dengan waktu yang dihabiskannya di timnas Indonesia, tutup petinggi Suwon FC tersebut. 5 klub top Eropa yang berpotensi gatekeeper timnas Indonesia, Marten Vaz. Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Akhir-akhir ini, isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi, belum lama ini, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Nuroji, menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Ini ia ungkapkan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI. Nuroji menanyakan sampai kapan batas waktu PSSI akan melakukan naturalisasi pemain. Menanggapi pertanyaan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain ini, PSSI terbuka. Namun, ia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Secara tak langsung, orang nomor 1 di PSSI ini mengakui bahwa keran naturalisasi pemain tidak akan berhenti di sini. Menurut Erick Thohir, ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil baik. Dalam kesempatan ini, Erick juga menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. Ia bahkan menekankan agar tak ada yang meragukan darah mereka. Seperti halnya Michelle Gers yang memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Manado. Selain itu, Eliano Rezners memiliki darah keturunan dari sang ibu dan kakeknya asal Jatinegara, Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa proses naturalisasi ini bukan program jangka pendek karena yang dicari adalah prestasi. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa prestasi ini sudah terlihat seperti timnas U19 Indonesia. Dalam skuad timnas U19 Indonesia ini juga terdapat pemain naturalisasi yakni Jenis Raven. Pemain ini ikut mengantarkan timnas U19 Indonesia keluar sebagai juara di Piala AFF U19 2024 lalu. Secara kualitas, Marten Vaz layak kembali berkarir di Eropa. Statistik Marten Vaz sebagai penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak di Major League Soccer atau MLS 2024 menunjukkan kehebatan kiper 26 tahun tersebut. Menilai ada beberapa klub yang bisa memboyong Marten Vaz jika melihat kualitas kiper utama mereka. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud? Di posisi yang kelima ada klub Manchester United. Kiper utama Manchester United, Andre Onana, sudah kebobolan 6 kali dari 6 pertandingan bersama Setan Merah musim ini. Namun, musim lalu, Andre Onana kebobolan 83 kali dari 51 pertandingan. Karena itu, Marten Vaz cocok menggeser Andre Onana. Ditambah, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, doyan mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Di posisi yang keempat ada klub AC Milan. Mike Maignan dan AC Milan mengalami penurunan performa musim ini. Dari 5 pertandingan Liga Italia 2024-2025, gawang Mike Maignan kemasukan 7 kali. Di saat performa AC Milan yang belum stabil, Mike Maignan mesti tampil lebih baik ketimbang sekarang. Klub yang ketiga yaitu ada Chelsea. Robert Sanchez sebenarnya tampil oke musim ini. Dari 5 pertandingan di Liga Inggris 2024-2025, gawangnya baru kebobolan 5 kali. Namun,
mendatangkan Maarten Vaz tetap bisa dijadikan opsi bagi Chelsea. Kehadiran Maarten Vaz tak hanya bisa mendatangkan supporter baru dari Indonesia, tapi juga bisa sebagai upaya penghematan. Klub yang kedua yaitu ada Inter Milan. Secara postur, Maarten Vaz yang memiliki tinggi badan mencapai 190 cm masih lebih baik ketimbang Jan Sommer yaitu 183 cm. Otomatis, secara jangkauan Maarten Vaz juga lebih oke ketimbang kiper timnas Swiss tersebut. Bagaimana soal refleks? Ya, Maarten Vaz bisa diadu dengan ex penjaga gawang Bayern Munich tersebut. Dan klub yang pertama yaitu Barcelona. Kiper utama Barcelona, Marc-André ter Stegen, mengalami cedera lutut dan diperkirakan absen 3 bulan atau 8 bulan sampai 1 tahun. Ketiadaan ter Stegen membuat Barcelona harus mengandalkan kiper kedua yang levelnya jauh di bawah, yakni Inaki Vena. Jika ingin mendatangkan kiper hebat dengan kualitas jempolan, manajemen Barcelona dapat mempertimbangkan Maarten Vaz. Berhubung kontraknya bersama FC Dallas hanya tersisa 1 tahun lagi sampai dengan 31 Desember 2025, kiper 26 tahun ini bisa diboyong di angka 2 juta US dollar atau setara 30 miliar rupiah. Gaji Maarten Vaz juga sangat terjangkau bagi klub sebesar Barcelona. Mantan kiper FC Utrecht ini memiliki gaji sebesar 325.000 US dollar atau setara 4,9 miliar per tahun. Ya, patut kita nantikan, semoga saja klub-klub ini akan memboyong Maarten Vaz dan menjadikan Maarten sebagai kiper utamanya. Living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a step. Penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Penyerang ganas yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, Sjoerd Louis Hermes, bersedia membela timnas Indonesia. Kepada akun Instagram @pemainketurunan.id, Sjoerd Louis mengaku siap menjalani semua proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjoerd Louis Hermessen. Jika nantinya resmi menjadi WNI, Sjoerd mungkin takkan langsung dimainkan di timnas Indonesia senior. Dia baru berusia 17 tahun. Sjoerd Louis Hermes bisa diandalkan timnas Indonesia U20 lebih dahulu. Meski baru 17 tahun, Sjoerd sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Ia bermain 1 menit saat Fortuna Sittard tandang ke markas Heracles Almelo di pekan pamungkas Eredivisie 2023-2024 pada 14 Mei 2024. Sjoerd Louis Hermes bahkan mengalahkan pemain timnas Indonesia yang musim lalu membela Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangon, di laga Heracles dan Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangon dicadangkan dari awal sampai pertandingan berakhir. Lantas, bagaimana statistik Sjoerd Louis Hermessen di tim junior Fortuna Sittard? Bersama Fortuna Sittard U21, ia mengemas 12 gol dan 28 assist dari 32 pertandingan musim lalu. Sementara, pada musim ini, Sjoerd Louis Hermessen telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. Karena itu, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika berhasil mengamankan pemain yang memiliki kemiripan permainan dengan Kylian Mbappe ini. Menarik menanti aksi nyata PSSI. Apakah PSSI lewat bisikan Shin Tae-yong atau Indro Syafri siap mengamankan jasa penyerang yang satu ini? Tanpa harus naturalisasi, bek Bayer Leverkusen bisa gabung timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong jika tertarik. Ya, tanpa harus naturalisasi, bek Bayer Leverkusen bisa gabung timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Reno Mans.
Pesepak bola berusia 18 tahun itu memang tak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, sebab ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jepang. Akan tetapi, Mans diketahui lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Celah itu bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan statute FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di satu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Berdasarkan asas Ius Soli, Mans adalah warga negara Indonesia. Sayangnya, Indonesia bukan termasuk negara yang menganut asas Ius Soli secara penuh. Pemberlakuannya terbatas hanya bagi anak-anak seusia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mans berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Nah, seorang anak berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Karena itu, Mans bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyertakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let 'em win. I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna... Timnas Putri Indonesia hadapi Belanda. PSSI terima tantangan dari KNVB. PSSI menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Belanda untuk laga uji coba Timnas Putri Indonesia U20 melawan Timnas Putri Belanda U20. Pertemuan kedua tim itu akan terjadi dalam Women's International Match kalender FIFA 2024 pada 25 Oktober. Anggota Komite Eksekutif PSSI atau yang disebut EXO PSSI, bidang sepak bola putri Pipin Cahyani Sungkono menyambut baik adanya ajakan uji coba tersebut. Sebab skuad Garuda Pertiwi akan mendapatkan banyak pengalaman berharga. Lebih lanjut, Pipin menceritakan undangan itu datang karena Timnas Putri Indonesia ada agenda pemusatan latihan atau TC di Belanda pada 21 Oktober 2024. TC itu sebagai persiapan mereka menatap Piala AFF Wanita 2024 pada 23 November hingga 5 Desember di Laos. TV menegaskan, PSSI ingin laga itu dapat disiarkan langsung agar publik sepak bola Indonesia bisa menyaksikannya. Jadi, pihaknya sedang mengurus dengan KNVB. Madam Pang akui timnas Indonesia menyeramkan. Ia memberikan tanggapan saat ditanya tentang timnas Indonesia yang memiliki banyak pemain campuran. Madam Pang menilai semua tim menyeramkan. Ia memuji timnas Indonesia sebagai tim yang baik. Akan tetapi, Madam Pang mengingatkan bahwa Thailand memiliki sejarah yang positif saat bertemu timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tim Gajah Perang berada di grup A. Mereka bersaing dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sementara timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Hanya 2 tim dari masing-masing grup yang berhak lolos ke semifinal. Tim besutan Matsada Aishii kemungkinan bisa bertemu timnas Indonesia pada semifinal atau final. Thailand memang raja ASEAN jika melihat dari turnamen yang digelar 2 tahunan itu. Mereka menjuarai turnamen paling banyak dengan 6 gelar. Ranking FIFA Thailand juga tertinggi di ASEAN dengan peringkat 100 dunia. Setelah itu, diikuti Vietnam di posisi 116 dan timnas Indonesia di posisi ketiga dengan peringkat 129 dunia. Skuad Garuda memang harus diakui kalah dari segi gelar di turnamen itu dan peringkat FIFA. Akan tetapi, permainan timnas Indonesia meningkat drastis. Timnas Indonesia juga memiliki kemajuan paling signifikan dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Garuda bisa mengimbangi 2 tim elit Asia, Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas Indonesia
menahan Arab dan juga Australia 1-1 dan juga 0-0. Round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. Penyerang Australia bandingkan cara main timnas Indonesia dan Cina. Winger timnas Australia, Craig Goodwin, menilai bahwa Cina akan menjadi lawan yang berbeda bagi mereka. Australia meraih hasil kurang apik setelah kalah dari Bahrain dan imbang saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Imbang melawan Indonesia cukup mengejutkan karena Australia cukup favorit untuk meraih imbang atau menang di laga tersebut. Hasilnya, pelatih Graham Arnold dipecat dan penggantinya diharapkan membawa perbedaan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan melawan Cina akan jadi momentum kebangkitan Socceroos setelah mendapatkan posisi yang kurang ideal di klasmen saat ini. Craig Goodwin menjelaskan laga melawan Cina akan berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya. Menurutnya, hal ini yang harus mereka waspadai demi mengunci hasil maksimal di laga tersebut. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dengan 2 pertandingan pertama yang kami mainkan melawan Bahrain dan Indonesia, kata Goodwin. Pemain Al-Waheda ini menilai bahwa Cina akan bermain lebih menyerang. Kondisi tersebut membuat mereka bisa memanfaatkan celah yang dibuat tim lawan. Tentunya, permainan tim Dragons akan mereka waspadai dan kemenangan akan target utama di laga ini. Craig menambahkan, mereka akan mempersiapkan laga bulan Oktober ini dengan serius. Setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke Jepang. 2 laga ini harus mereka maksimalkan untuk mendapatkan poin penuh. Kedengarannya klise, tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri. Kami harus fokus pada bagaimana kami ingin bermain. Ini adalah laga kandang, dan kami harus mengambil alih permainan dari mereka. Kami harus agresif dalam permainan kami, bermain dengan tempo tinggi dan benar-benar mencoba untuk mengatur permainan. Tutup Craig Goodwin. Pelatih Vietnam meremehkan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi. Mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Ya, Pham Minh Duch soroti kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jay Itzes CS sudah membuat skuad Garuda kian tangguh. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, Pham Minh Duch mengakui timnas Indonesia kini kian kuat. Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim hingga di luar prediksinya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal awalnya Pham Minh Duch meyakini timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu, hasil manis juga didapat pasukan Shin Tae-yong saat melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Pham Minh Duch dikutip dari Tien Phong, Minggu 6 Oktober 2024. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam, lanjutnya. Namun dengan banyaknya orang yang berlatih dan berkompetisi di Eropa, mereka berubah total, jelas Pham Minh Duch. Saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tutupnya.